Jadi kita akan membahas itu ya, dalam 16 minggu ini nanti akan ada saya sertakan, jadi videonya juga akan saya upload di YouTube ya. Di sini ada beberapa CPL dan CPMK yang ingin kita lalui gitu ya di dalam 16 minggu. Kita akan membahas beberapa kajian dalam 16 minggu ini. Yang pertama adalah pengenalan manajemen pemasaran. Kemudian kita akan membahas tren dan konsumen, pasar, merek, saluran pemasaran, produk dan nilai, komunikasi pemasaran, dan keberlanjutan pemasaran. Ini ada beberapa buku utama yang bisa menjadi referensi Mas dan Mbak semuanya gitu ya. Dan ini ada dosen pengampu karena di manajemen pemasaran kelasnya banyak gitu ya, paralel. Ini ada beberapa dosen di dalamnya. Kemudian di minggu pertama atau hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan manajemen pemasaran gitu ya. Ini ada beberapa chapter yang akan Ibu sampaikan dalam PPT. Kemudian minggu kedua kita akan memahami tren dan perubahan pelanggan. Minggu ketiga kita akan membahas menggambarkan pasar dengan baik. Minggu keempat kita akan membahas siapa konsumen saya. Kemudian minggu kelima kita akan membahas cara menjangkau konsumen. Kemudian minggu keenam kita akan membahas case study. Jadi mahasiswa akan diperbolehkan memilih case study untuk dikerjakan secara berkelompok. Nanti rubriknya akan disertakan. Kemudian di minggu ke-7 ada tugas besar yang dikerjakan secara berkelompok. Dan di sini sudah ada beberapa poin yang diperlukan ya. Yang pertama adalah setiap kelompok memilih dan membahas pola pikir pemasaran yang ada di video TEDx ya, dan mempresentasikan dalam bahasa Indonesia. Kemudian dibentuk sebagai suatu laporan dan PPT ya untuk profil pemberi materi, isi materi yang disampaikan di video tersebut. Di minggu ke-8 kita akan evaluasi bersama tengah semester. Kemudian minggu ke-9 kita akan membahas analisa karakteristik dan klarifikasi produk. Kemudian minggu ke-10 kita akan membahas penetapan harga, strateginya seperti apa. Di sini ada beberapa indikator, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian di minggu 11 kita akan membahas tentang delivering value. Minggu 12 gitu ya, ini juga ada case study. Minggu 13 Anda membuat refleksi 1000 kata secara individu, ditulis tangan, yang membahas tentang mengelola organisasi pemasaran holistik. Minggu ke-14 ini ada tugas besar 2. Di tugas besar 2 ini adalah lanjutan itu ya dari tugas 1. Jadi silahkan untuk disesuaikan kembali. Itu sudah ada poin-poin yang harus dikerjakan, mulai dari deskripsi produk, kemudian analisis permasalahan pemasaran, kebutuhan konsumen, dan sebagainya. Kemudian di minggu ke-15 ini Anda akan membahas tentang bagaimana pemasaran di kota kecil, dan ini adalah rubrik penilaian selama 1 semester. Jadi ada 5 komponen nilai yang akan dinilai gitu ya di 1 semester ini. Yang pertama, sebenarnya pemasaran itu apa gitu ya. Pada dasarnya kalau kita membahas pemasaran, kita membahas tentang fungsi organisasi di mana di dalamnya itu ada sebuah proses ya. Proses untuk berkomunikasi, kemudian menawarkan nilai kepada pelanggan, dan mengelola hubungan konsumen dengan cara yang menguntungkan. Nah, pemasaran ini juga mengidentifikasi dan mempertemukan manusia dan kebutuhan sosial, sehingga ujungnya adalah memunculkan keuntungan bagi perusahaan ataupun orang yang sedang berbisnis gitu ya, pemasaran di situ. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, manajemen pemasaran itu apa sih sebenarnya? Kita bisa melihat bahwa manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar, sasaran, bagaimana cara mendapatkan konsumen, menjaga konsumen, dan juga menumbuhkan pelanggan melalui menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan ekspektasi terbaik yang diinginkan oleh
pelanggan. Jadi kalau kita buat sebagai bagan gitu ya, kita bisa melihat bahwa di sini marketing management is the art and science gitu ya. Kita bisa melihat poin tersebut. Kemudian kalau kita melihat sebenarnya pemasaran itu seperti apa, setidaknya itu ada dua pihak ya, di mana masing-masing itu memiliki sesuatu yang mungkin bernilai. Kalau zaman dulu itu ada barter gitu ya, kita tukar barang, kemudian di situ juga kita melakukan proses jual dan beli ya. Nah, ini adalah kita melihat value yang ditawarkan oleh masing-masing pihak, dan masing-masing pihak itu bebas untuk menolak tawaran pertukaran. Kemudian kalau kita lihat ya, sebenarnya pemasaran ini kan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, saya pengen ada satu contoh gitu ya. Ini ada Mas Rizal ya. Oh iya Bu, suara saya. Cukup jelas, Mas Rizal, silakan. Oke, untuk barang-barang apa saja atau item-item shop apa saja yang sekiranya bisa dipasarkan atau di market itu, saya berikan contoh adalah orang itu sendiri. Jadi, saya mau memberikan contoh terkait dengan parfum ataupun produk fashion dari David Beckham. Jadi, yang dipasarkan bukan parfumnya tapi orangnya, gitu. Kehadiran ikon David Beckham sebagai role model dalam sepak bola atau dalam sport itu menjadi branding dari beberapa merek fashion. Jadi ya, kita akhirnya sering melihat ada parfum David Beckham ataupun baju yang dengan merek David Beckham. Dan orang membeli karena pesonanya David Beckham. Kurang lebih gitu. Baik, contoh yang cukup baik ya, teman-teman. Kemudian saya akan membahas ya terkait dengan slide selanjutnya. Kalau kita melihat nilai yang ditawarkan di marketing, seringkali kita melihat banyak iklan gitu ya yang di pinggir jalan. Nah, sebenarnya ini adalah kemampuan pemasaran untuk apa sih gitu ya. Pertama, menciptakan permintaan ya. Jadi kalau kita melihat, mungkin kalau dilihat Indosat ini kan dulu zamannya 0,1 sekian detik gitu ya biayanya. Kemudian ada mungkin pesaingnya ya, ada XL, ada Simpati yang seperti itu. Nah, ketika semua iklan ini berjejer, kalau kita melihat dari segi sebagai konsumen ya, apa yang bisa dikomentari dari sini? Kadang bingung ya, konsumen itu bingung. Terlalu banyak iklan juga bisa menciptakan kebingungan terhadap dari sisi konsumen. Nah, maka apa yang harus dilakukan sebagai seorang marketer? Yang pertama adalah kita harus bisa menyampaikan nilai yang seperti apa sih yang ingin kita tawarkan kepada konsumen. Ketika perusahaan itu mendapatkan beberapa permintaan dari pasar, ya tentunya akan dapat menciptakan lapangan kerja gitu ya, dan sumber daya yang sangat baik gitu ya. Artinya ketika lapangan kerja itu terbentuk, maka ada sumber daya yang terlibat di dalam suatu perusahaan, sehingga merek gitu ya atau brand yang kuat dan pelanggan itu bisa setia terhadap produknya, karena semakin sering suatu iklan itu ditampilkan kepada konsumen, maka konsumen itu akan melekat, sama dengan ketika halnya Anda mendengar daring dari Aqua gitu ya. Begitu bunyinya seperti itu, pasti langsung tahu bahwa itu adalah brand Aqua. Nah, ini adalah suatu contoh membangun merek yang cukup kuat di pelanggan. Kemudian kalau kita membahas tentang marketing decision making ya, bahwa pemasar itu sebenarnya membantu perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang cukup besar. Contohnya apa saja? Misalkan terkait dengan fiturnya, harganya, dan pasar targetnya. Tentu kita tahu ya bahwa ketika targetnya itu di ibu-ibu muda gitu ya. Ibu-ibu muda berarti anaknya itu masih 1 atau 2. Berarti kita harus menawarkan fitur yang ramah dengan anak gitu ya. Kemudian beberapa misalkan produk-produk yang berhubungan dengan bayi gitu ya atau balita. Berarti harganya harus yang bisa dijangkau gitu ya, fiturnya banyak, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ibu muda. Kemudian kita juga perlu memikirkan anggaran periklanan dan penjualannya, karena jangan sampai ketika kita melakukan penjualan iklannya cukup besar tapi tidak ada daya beli di masyarakat. Nah, kita juga perlu memikirkan adanya kebijakan online dan juga pemasaran digital di dalamnya, karena sekarang ketika ada pemasaran digital tentunya
sangat mempermudah konsumen dalam melihat review ya dari suatu produk yang ditawarkan. Yang terakhir adalah kebijakan di tengah besarnya perubahan situasi pasar. Nah, ini berhubungan dengan politik ya, kita tidak bisa memungkiri. Oke, kalau kita lihat ya, sebenarnya siapa sih pemasar itu ya? Pemasar adalah seseorang yang mencari tanggapan, perhatian, pemberian suara dan sumbangan itu ya kepada pihak lain atau yang disebut prospek. Jadi ada yang mau berpendapat mungkin di sini, ada yang mau memberikan contohnya, silakan. Mungkin bisa resen, Mas Rizal mungkin mau nyoba lagi? Boleh mencoba Ibu? Ya, silakan Mas. Oke, kita mencoba sedikit Ibu terkait dengan prospek ini ya. Jadi yang saya pahami adalah prospek itu punya respon yang macam-macam ke pemasar, bisa berupa attention, bisa berupa pembelian, bisa berupa food juga. Kurang lebih itu. Oke, jadi kalau kita lihat di marketer ini ya, sebenarnya marketer ini juga bisa itu ya menawarkan tanpa kita sadari bahwa misalkan ya seorang dokter menawarkan produk kesehatan kepada konsumennya misalkan pasien gitu ya, itu bisa dilakukan gitu ya. Prospek ini juga seringkali dia memberikan itu ya tanggapan dan perhatiannya dari si marketer ini. Contohnya cukup baik ya. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, oke, kita tahu bahwa pemasar itu harus terampil ya dalam menemukan permintaan produk. Yang pertama kita tahu bahwa permintaan itu kadang-kadang negatif ya. Jadi konsumen itu nggak suka sama produknya dan bahkan mungkin membayar untuk menghindari gitu ya produknya. Kemudian ada yang disebut permintaan yang tidak ada gitu ya. Konsumen mungkin tidak menyadari atau tidak tertarik pada produk tersebut. Ini seringkali gitu ya di kehidupan sehari-hari dilakukan. Kemudian kalau permintaan laten ini diartikan sebagai konsumen berbagi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produk yang sudah ada. Contohnya misalkan ya di kebutuhan yang sehari-hari Anda beli mie instan gitu ya. Mie instan itu kan nggak mungkin sendirian gitu ya, harus ada temannya. Nah ini juga bisa termasuk di permintaan laten gitu ya. Kemudian ada permintaan yang menurun, ini sudah jarang membeli. Kemudian permintaan yang tidak teratur, ini bervariasi tergantung pada musiman, bulanan, mingguan. Ini contohnya mungkin seperti zaman dulu ada dalgona itu ya, seperti itu, es kepal Milo dan sebagainya. Kemudian kalau permintaan penuh, ini konsumen membeli semua produk yang dimasukkan ke pasar, ini kebutuhan sehari-hari ya, beras, kemudian gula dan sebagainya. Kemudian ada permintaan yang terlalu penuh, ini lebih banyak konsumen yang ingin membeli produk daripada memuaskan keinginan pribadi. Kadang-kadang kalau misalkan ada produk baru dan itu hits gitu kan, kita pengen segera membeli mungkin karena motivasi dan sebagainya, tapi sebenarnya itu tidak bisa memenuhi gitu ya, atau memuaskan keinginan pribadi kita hanya untuk follower. Kemudian ada permintaan yang tidak sehat, ini biasanya terkait dengan hal-hal yang bertentangan dengan sosial. Oke, saya next. Untuk company orientation ya, ini ada beberapa produk gitu, kemudian production, selling, marketing. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Mungkin Mbak Dila? Iya, mulai dari production itu mungkin lebih fokus pada efisiensi produksi gitu ya, terus distribusi massal juga. Lalu mungkin kalau product orientation ini biasanya lebih menekankan ke kualitas dan juga inovasi dari produknya, mungkin seperti itu. Lalu dari selling ini mungkin lebih fokus pada promosinya, terus penjualannya juga agar akhirnya produknya laku gitu ya, terjual. Lalu kalau marketing ini mungkin lebih ke fokus pada kebutuhan dan juga keinginan dari customer-nya. Lalu ada holistic marketing, ini mungkin lebih ke pendekatan yang menyeluruh gitu ya. Mungkin ada internal marketing juga, performance, integrated sama relationship marketing. Lalu ada global marketing, ini mungkin lebih ke strategi pemasarannya itu disesuaikan dengan pasar internasional atau pasar global gitu ya. Lalu green marketing itu mungkin lebih fokus pada ke sustainability dan juga tanggung jawab lingkungan. Lalu terakhir ada digital marketing, ini mungkin lebih ke pemanfaatan teknologi-teknologi digital online atau e-commerce lainnya. Mungkin seperti itu, Lisa. Cukup baik disampaikan, saya akan lanjut ya.
Jadi kalau misalkan di marketing mix ya, ini kita tahu bahwa mungkin Anda juga sudah baca gitu ya sebelum kelas ini dimulai, bahwa marketing mix ini terdiri dari 4P ya, ada product, price, promotion, dan place. Nah, 4P ini biasanya digunakan ketika kita ingin menawarkan suatu produk. Nah, di dalam suatu produk ini kita melihat ya bahwa produk ini apa saja sih yang di dalamnya ya, termasuk ya ada varietas produk, kualitas, desainnya, fitur yang akan ditawarkan, kemudian brandnya, karena brand itu kan memang sangat penting ya di dalam pemasaran. Ketika bentuk logonya, kemudian cara memasarkan, itu sangat harus bisa mengena kepada si konsumen. Sedangkan di harga ini kita tahu ya bahwa konsumen pasti selalu ingin melihat ya bagaimana periode pembayaran yang dilakukan. Kalau misalkan kita memilih membayar menggunakan kartu kredit, kemudian pasti akan juga menanyakan apakah di situ ada diskonnya, apakah ada price listnya gitu ya. Kemudian di promotion juga sama, bagaimana cara mengiklankan, public relationnya seperti apa, direct marketingnya. Ini konsumen selalu akan mengikuti, apalagi sekarang dengan perkembangan informasi dan digital yang cukup cepat gitu ya, konsumen bisa mengakses gitu ya semua 4P ini ya. Kemudian kalau kita membahas ya marketing mix and the customer, ini kita lihat ya bahwa ternyata itu ada perubahan ya, dari yang pertama 4A menjadi 4P dan sekarang menjadi 4C gitu ya. Oke, kalau kita berangkat di pemasaran ya, sebenarnya marketing mix ini kan berawal dari 4P ya. 4P ini sebenarnya apa sih? Fokusnya pada perusahaan ya. Kalau kita lihat ya produk ke pasar, pada dasarnya seperti itu. Kemudian kalau kita melihat ya ke arah 4C. 4C itu apa sih? Fokusnya pada konsumennya. Artinya kita harus melihat perspektif dari eksternal ya, pasar menuju ke produk ya. Jadi kalau kita lihat customer solution ya, kita menyesuaikan dari 4P tadi, produk dengan cara apa? Misalkan solusi hemat energi gitu ya, bukan sekedar menawarkan lampunya. Kita kan sering kali ya, oh lampu 3 watt itu karena wattnya kecil pasti dia hemat, belum tentu gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari cost to customer, misalkan harga gitu ya, kita bisa melihat bahwa biaya kalau Anda berlangganan ya seperti Netflix ya, itu juga bisa lihat bahwa kuota internet itu juga mempengaruhi. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh ya terkait dengan marketing mix dan customer. Kemudian di selanjutnya kita melihat ya bahwa sekarang ada yang disebut modern mix marketing, di mana di dalamnya semua ini saling terhubung ya, ada people, proses, program, dan performance. Contohnya misalkan ya kita semua menggunakan ya aplikasi Gojek ataupun Grab ya, itu kan semua proses di dalamnya saling terhubung. Ketika prosesnya kita menginginkan gitu ya, menginginkan untuk pesan satu makanan gitu ya, prosesnya mungkin akan mencari drivernya dulu, programnya ya pasti ya aplikasinya, mencari Gojeknya itu ada atau tidak. Kemudian kalau misalkan ada, dia akan pergi ke restoran gitu kan, proses seperti itu. Restoran juga akan mengolah makanannya, kemudian ketika sampai kepada Anda, nanti Anda akan bisa memberikan rating gitu ya, atau performance dari restoran ataupun Grabnya, itu sebagai contohnya. Nah, kemudian di marketing kita juga dibahas gitu ya terkait dengan beberapa hal ini. Seperti yang saya sampaikan, ada yang mau membahas gitu ya terkait dengan bagaimana keinginan itu ya, kebutuhan dan permintaan di pasar itu seperti apa. Ada yang mau mengulas gitu ya atau merangkum, karena sebelum kelas dimulai kan Anda diminta untuk bisa menjelaskan gitu ya ketika ada tanya jawab. Ada yang mau mencoba barangkali? Mas Aki? Oh iya Bu, ya bisa Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Suwardi. Kalau menurut saya lebih membahas ke hal-hal yang perlu diperhatikan daripada seorang marketer mungkin seperti itu ya. Ya seperti yang tadi Bu sampaikan tentang needs, wants, and demands, karena mungkin skopnya cukup banyak, dimana saya sendiri ketika belajar juga agak sedikit kaget gitu Bu, karena ternyata marketer itu yang perlu ditekuni itu banyak. Karena saya kira selama ini marketer itu karena mungkin di
lapangannya itu ya tentang sales dan marketing gitu aja, tapi ternyata juga decision making. Tapi kalau dari contoh yang saya baca tadi mungkin di marketing channel sih Bu, karena ini ada cukup banyak ya. Kalau saya baca sedikit tadi di marketing channel itu yang saya pahami, seorang marketer itu juga harus bisa mendesain gitu dan merencanakan kanal-kanal marketing apa yang cocok dengan produk atau jasa yang mau dijual. Misalkan apakah nanti langsung retail atau apakah pakai distributor atau pakai reseller atau barangkali direct atau langsung ke end customer, ya maksud saya B2C atau B2B dan seperti itu juga ternyata adalah hal-hal yang tidak hanya perlu dipertimbangkan tapi juga didesain dan juga dilaksanakan oleh seorang marketer gitu di titik strategisnya. Dan ternyata ada yang lain juga seperti analisa kompetitor di competition ini dan juga gimana caranya marketer ini, contohnya di value and satisfaction tuh yang tadi menjual produk ini dengan menjelaskan value-nya apa yang bisa ditawarkan, dan juga di sini ada satisfaction. Sepemahaman saya Bu, ini gimana caranya marketer itu juga bisa dapat feedback sehingga nanti barangkali bisa menjadi masukan untuk perusahaannya, misal di bagian product designer. Karena misalkan dari pelanggan ada ketidakpuasan dari sisi desain, maka kita harus marketer itu yang menjembatani dari product designer dan juga kebutuhan pelanggan gitu ya. Jadi core konsepnya cukup banyak sih. Tapi itu yang beberapa contoh yang dari pemahaman saya yang tadi saya baca itu seperti itu Bu Lisa. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Jadi kalau kita lihat core konsepnya, misalkan saya contohkan di sini Happy Fresh ya. Happy Fresh ini kan sebenarnya ketika konsumen itu yang membutuhkan barang, dia tinggal calling gitu ya, atau WhatsApp nomor dari Happy Fresh tersebut, kemudian semua kebutuhannya itu bisa sampai secara langsung di tempat gitu ya. Nah pada dasarnya Happy Fresh ini mengusung beberapa konsep yang ada di sebelah kiri ya, bisa dilihat ya core konsepnya. Karena kita tahu bahwa di Happy Fresh ini dia pasti akan ada supply chain-nya dengan distributor dan sebagainya. Nah, kompetitornya juga banyak ya. Kompetitornya misalkan dengan Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Tapi Happy Fresh ini yang ditawarkan adalah produknya itu segar gitu ya. Begitu sampai itu bisa langsung dinikmati dan sebagainya. Nah ini cukup bagus ya core konsep bisnis dari Happy Fresh ini. Nanti Anda mungkin bisa secara mandiri melihat itu ya bagaimana core bisnis dari Happy Fresh itu contohnya. Kemudian kalau kita membahas tentang marketing management task gitu ya, ada beberapa di sini. Yang pertama adalah kita mendevelop marketing strategi gitu ya. Kita mengcapture bagaimana insight dari pemasaran yang ada. Kita juga harus bisa terkoneksi dengan cukup baik ya, menjalin hubungan dengan baik kepada customer kita. Kemudian kita juga harus bisa membangun brand yang cukup kuat gitu ya, karena kita dituntut gitu ya sebagai seorang pemasar mampu mendeliver value yang ditawarkan dari suatu produk atau jasa. Kita juga bisa mengkomunikasikan nilai yang ditawarkan, dan kita diharapkan bisa menjaga gitu ya hubungan baik di masa depan dengan konsumen kita. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini kan sekarang semua juga merasakan ya bahwa adanya internet dan perubahan yang terjadi di dunia itu juga merubah pandangan bisnis ya. Salah satunya orang kalau misalkan dulu gitu ya ingin membeli suatu produk, pasti ada yang memilih saya akan beli produk yang eksklusif gitu ya. Nah sebenarnya sekarang ini sudah mulai berubah gitu ya, produk yang eksklusif sekarang menjadi inklusif. Orang sudah bisa membeli produk mungkin dengan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik gitu ya. Kemudian permintaan yang dulunya vertikal itu sekarang menjadi horizontal, dan orang yang dulu mungkin belanjanya sifatnya individual itu ini menjadi sosial. Dengan cara apa? Dia membuka beberapa media sosial gitu ya. Dia bisa melihat berbagai info di e-commerce dan sebagainya. Oke, dan di sini kita harus pahami ya bahwa di dalam pemasaran
ketika kita connect dengan customer, kita tidak bisa ya, oh ternyata online, berbelanja secara online dan berbelanja secara offline itu bagus yang online. Nah, tidak seperti itu juga gitu ya. Paradoks itu tidak membahas tentang benar dan salah, karena di sini pilihan gitu ya, pilihan dari konsumen dalam memilih suatu produk. Ada konsumen yang lebih suka memilih online karena dia hanya cukup melihat, kemudian melihat size-nya, membeli dan barangnya sampai di rumah, kalau tidak cocok tinggal retur. Tapi ada konsumen yang saya suka membeli offline, kan di offline saya bisa memegang gitu ya, saya bisa merasakan, melihat secara langsung bentuknya ketika saya pakai cocok atau tidak. Nah, baik yang mana? Nah, ini balik lagi kepada konsumen gitu ya. Kemudian ada konsumen yang sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu ketika membeli suatu produk. Ada yang konsumen terganggu gitu ya ketika membeli produknya. Artinya apa kalau terganggu membeli produk? Distracted customer itu. Misalkan ya, di counter misalkan Samsung atau Apple, ketika datang dia hanya pengen membeli HP gitu dengan budget tertentu tanpa melihat spesifikasinya. Datanglah salesnya menawarkan gitu ya, oh lebih bagus spek yang ini dan sebagainya, sehingga bergeser. Awalnya mungkin hanya membeli dengan budget yang sudah ditentukan, dia berpikir bahwa saya masih bisa membeli dengan tambahan, dan bergeserlah itu ya, membeli dengan yang ditawarkan oleh sales tadi. Sedangkan customer yang sudah mendapatkan informasi, dia akan tetap membeli dengan produk yang sudah dipilih dari awal. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kalau positif advocate itu sebenarnya dia sangat membela, jadi advocate itu membela suatu produknya. Ada yang orang membela produk secara positif dan konsumen yang membela produk secara negatif itu ya. Nah, paradoks ini kita tidak bisa membuat konsumen condong ke salah satu, karena ketiga-tiganya ini sangat berhubungan erat gitu ya dengan konsumen. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi di minggu pertama. Nanti rekamannya akan saya upload di YouTube, termasuk RPS dan juga PPT-nya bisa diakses. Baik, saya rasa cukup bisa saya akhiri. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.